teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tema yang berjudul narsisis bertingkah laku seperti anak-anak. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton video saya yang lama-lama gitu ya, video yang dari beberapa tahun lalu gitu ya, ada satu istilah yang pernah saya sebutkan, yaitu kidads. Kidads adalah kid adult, sebenarnya kid anak-anak, adults dewasa. Ini sebuah istilah doang, kiasan doang yang memudahkan aja untuk somehow kayak unik sama lucu gitu ya. Mungkin kayak menolak untuk bertumbuh atau sulit untuk menjadi dewasa kayak dunia Peter Pan gitu ya. Kalau anak kecil umur 3 tahun demanding, childish, perlu perhatian, validasi, rewel sekalipun gitu ya. Mungkin orang bilang ya maklum lah, masih anak-anak atau kadang ini lucu, malah gemes, atau ya wajar, pokoknya intinya ini anak-anak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang kayak gitu udah gede, tua gitu, gimana dong? Demanding, childish, egois, waduh. Nah, perilaku narsisis itu emang mirip dengan anak-anak, teman-teman ya. Apa aja sih kemiripan-kemiripannya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di dalam video ini. Nomor 1, emotional behavior-nya cenderung self-centered karena nggak paham. Oh, di luar sana ada sudut pandang lain. Oh, di luar sana ada kepentingan atau keperluan orang lain. Nah, mirip kayak anak kecil kan. Anak kecil kan nggak ngerti. Ya saat ini dia nangis, saat ini dia minta susu, walaupun ibunya lagi masak, dia nggak bisa mengerti. Ya namanya juga anak kecil nggak mengerti. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, kemiripannya dengan anak kecil yaitu takut ditinggalkan. Anak kecil jelas takut ditinggalkan karena sangat bergantung dengan orang tuanya. Nah, narsisis ini juga bergantung dengan supply untuk mendapatkan fuel. Namun ia melakukannya dengan mengontrol supply-nya. Itu yang nomor 2. Nomor 3, merasa perlu diperlakukan spesial atau mendapat special treatment gitu ya. Anak kecil pasti udah hafal kan, kalau nangis ngerengek sedikit pasti orang tuanya akan luluh ketika dia melakukan gesture yang perlu minta perhatian. Narsisis juga sama, kalau merasa perlu ada perilaku bertingkah silent treatment, ngambek, marah gitu ya, narsisis akan merasa harus diprioritaskan pada saat itu juga gitu ya. Yang nomor 3. Yang nomor 4, kenapa kok mirip kayak anak kecil? Apa sih perilakunya? Yaitu menolak tanggung jawab. Ya jelas kalau udah gede kita akan berpacu dengan umur, bertumbuh, berhubungan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Itu otomatis karena usianya sudah masuk kategori dewasa. Nah, seorang narsisis menolak itu karena mirip dengan anak kecil yang masih di dunianya Peter Pan tadi ya, teman-teman. Ya, kalau misalkan udah jadi seorang suami, udah menjadi seorang istri, tapi memiliki narcissistic personality disorder, ya pasti menolak tanggung jawab untuk mengayomi istri, untuk mengayomi anak, untuk berperan sebagai orang yang lebih dewasa. Nah, mirip kayak anak kecil tadi yang perlu di nurture gitu ya, teman-teman. Kemudian yang nomor 5 itu berhubungan dengan aturan baku orang dewasa atau norma sosial yang sulit dimengerti, diterima karena bagi mereka itu nggak berlaku atau mereka lebih tepatnya nggak peduli. Karena artinya ya memang susah untuk melakukan hal apapun yang kita inginkan saat kita inginkan harus dilakukan ketika semuanya bisa juga berbenturan dengan moral atau norma sosial yang berlaku ketika sudah dewasa. Itu nomor 5. Nomor 6, ini berhubungan dengan emotional empathy. Emotional empathy yang somehow kayak stuck gitu ya, stuck untuk bertumbuh pada masa yang seharusnya, sehingga ketika dewasa dan perkembangan bagian empati yang tidak terdevelop secara maksimal ini. Pernah lihat nggak anak kecil yang nggak mau sharing karena belum ngerti gitu ya? Anak kecil yang selalu ingin lebih, selalu ingin, udah punya mainan segudang abrek juga masih pengen beli lagi, selalu nggak mau sharing, selalu maunya belum paham, belum mengerti untuk sharing dengan mungkin siblings atau saudaranya gitu ya, belum bisa ngerti. Nah, emotional empathy ini yang mungkin tidak terdevelop secara maksimal membuat ketika dewasa pun dia akan bertingkah seperti anak-anak gitu ya. Kemudian yang nomor 7, narsisis sering bertingkah mirip kayak anak kecil ketika apa? Ketika dia rapuh. Memang kecerdasan intelektual bisa dewasa gitu ya, tapi emotional intelligence-nya stuck gitu ya, jadi nggak terdevelop. Akhirnya mereka memperlakukan orang lain, mungkin terutama pasangan yang barangkali seperti mainan gitu ya. Udah bosen ya ganti mainan lama, bye bye for now.
mainan baru bosan lagi, ya bisa balik ke mainan lama atau cari mainan baru lagi gitu kan. Itu yang nomor 7 teman-teman. Nomor 8 itu berhubungan dengan tantrum. Tantrum anak kecil, pernah lihat kan anak kecil lagi tantrum gitu ya, narcissistic tantrum atau narcissistic rage gitu ya, luapan emosi yang susah dikendaliin gitu ya. Karena seorang anak kecil juga ya ketika dia tantrum nangis-nangis di depan mall atau di depan toko, ya wajar, mungkin masih anak kecil. Nah tapi narsisis kadang punya tingkah laku mirip kayak gitu ya. Yang nomor 9 itu adalah sulit menempatkan diri di mana yang serius, mana yang enggak gitu ya. Bisa dengan gampang, yuk ayo nikah yuk, aku mau nikah, kamu mau nggak nikah sama aku? Kayaknya something yang supposed to be serious tapi nggak ngerti gitu ya, mana yang serius, mana yang beneran, mana yang bercanda, mana yang love bombing, mana yang baru ketemu sebulan langsung ayo kita langsung married, langsung ini langsung itu. Jadi kesannya rushing the relationship gitu ya, kayak bener-bener gak bisa mengerti mana yang entitasnya itu benar-benar harus serius, mana yang enggak gitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 10, ketidakautentikan membuat mereka jadi punya topeng gitu ya, atau somehow kayak nggak autentik gitu ya. It's like a game, mungkin mirip kayak anak kecil yang bisa nangis bentar, itik langsung ketawa lagi, nangis lagi, ketawa lagi. It's like a parody gitu ya teman-teman. Dan ini kayak berlanjut seru, kayak drama-drama ini bener-bener seru dan menghasilkan fuel buat mereka gitu ya. Jadi bagi narsisis, tumbuh aja itu hal yang sangat menantang. Ketika kalian melihat mereka seperti anak-anak, mungkin itu hal yang paling dekat dari keaslian mereka teman-teman. Mungkin somehow sekelibat atau pada detik tertentu kalian melihat sosok seorang anak kecil yang mungkin lagi duduk rapuh kayak gitu teman-teman. Banyak yang bilang kayak gitu, banyak yang cerita kayak gitu. Nah di dalam topeng yang hebat, yang majestik, yang besar itu ada sisi anak kecil yang rapuh gitu ya. Jadi topeng ini seperti refleksi dari apa yang ditutupi dari kebohongan-kebohongannya, apa yang harus didisplay, apa yang harus ditampilkan secara image untuk melindungi jati dirinya. Mungkin sangat berat sebenarnya syarat-syarat menjadi manusia dewasa untuk seorang NPD murni ya teman-teman. Kadang mereka memakai candaan nggak serius, jokes gitu ya, agar apa? Lepas dari tanggung jawab sejatinya seorang dewasa dan menolak untuk serius, menolak untuk menjadi dewasa. Jadi mungkin tidak secara langsung ngomong menolak, tapi dengan pembawaannya itu yang membuat orang yang pembicaraan conversation yang mengandung sesuatu yang supposedly serius menjadi blur gitu ya teman-teman. Inilah perilaku gitu ya, atau 1-10 di mana seorang NPD narsisis berperilaku seperti anak-anak atau kid adults gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcisis. Semoga semua healingnya dilancarkan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.